Salatu wassalam ala sayyidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab zakat merupakan bab yang sangat penting sekali. Pekan lalu saya sudah jelaskan beberapa hal sebagai pendahuluan. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan zakat mampu dengan izin Allah menyelesaikan dan mengentaskan masalah kemiskinan. Salah satu bagian yang sangat terpenting. Kita semua sudah sering mendengar tentang masarifuz zakah, tempat-tempat di mana para penerima zakat. Dalam surat At-Taubah ayat 60, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Artinya inilah mereka-mereka yang dibolehkan atau berhak menerima zakat. Jadi di sini disebutkan innamas shadaqat, tapi yang dimaksudkan di sini adalah zakat. Ya, jadi kata-kata sidq membuktikan kejujuran yang mengeluarkannya itu sendiri. Sebab kalau dia pun menyembunyikan hartanya tidak ada yang tahu. Ya, jadi dia harus jelaskan harta saya sekian dan dia tidak menentukan zakat saya sekian, tapi orang yang dia tanyakanlah yang akan menjelaskan. Zakat kamu, kewajiban kamu sekian dikeluarkan. Ya. Jadi kita mulai dengan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Pertanyaan pertama, apa bedanya fakir dan miskin? Fakir miskin kadang-kadang kita disatukan. Jadi ada satu ungkapan, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Jadi kalau dua-duanya disebutkan pasti ada perbedaannya. Tapi kalau dipisahkan, fakir sendiri, miskin sendiri artinya samalah. Jadi idza ijtama'a iftaraqa. Kalau dua-duanya disandingkan, kita bisa bedakan, oh ini fakir, ini miskin. Tapi kalau dipisahkan, ya, hampir samalah. Artinya mereka itu adalah fakir miskin. Apa bedanya fakir dan miskin? Fakir itu udah gak punya apa-apa sama sekali. Kalau orang miskin masih punya sesuatu yang harta tersebut tidak mencukupinya. Dia punya tapi hanya digunakan untuk sepekan atau maksimal 2 pekan, nggak bisa sebulan. Tapi kalau fakir memang nggak punya apa-apa. Pekan lalu saya sudah jelaskan, ada seseorang memang dia fakir dan dia memang nggak punya apa-apa, tapi tidak menampilkan dirinya itu orang yang suka minta-minta. Biasanya itu yang miskin yang sering minta-minta. Fakir dia, tapi itulah saya katakan kalau dipisahkan, sekali lagi kita tidak bisa bedakan kedua-duanya. Dua-duanya membutuhkan itu sendiri. Tapi kenapa saya katakan bahwa fakir itu lebih sulit? Karena memang didahulukan dalam Al-Quran. Innamas shadaqatu lil fuqara. Berarti ini jauh lebih membutuhkan. Ya, didahulukan itu berarti ada satu catatan khusus bahwa ini memang sangat memprihatinkan sekali. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Orang-orang yang ambil zakat. Pernah di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada seseorang memang tugasnya mengumpulkan zakat. Kemudian diserahkan, ini zakat yang dikumpulkan dan ini hadiah orang-orang kepadaku. Itu Rasul mengatakan kalau kamu tinggal di rumahmu, ada nggak yang memberikan hadiah untukmu? Jadi semua ini harta zakat, tidak ada untuk pribadi. Jadi penting untuk ambil zakat itu. Di sini disebutkan 8 bagian. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allafah itu orang yang baru masuk Islam. Jadi saya terus terang saya prihatin juga di sebagian tempat di masyarakat kita, Ustadz ini mu'allaf sudah 30 tahun mu'allaf. Enggak ada 30 tahun. Mu'allaf itu ya waktu tertentu. Masa seumur hidupnya mu'allaf? Ya, masih ada itu. Mu'allaf ya dalam waktu tertentu yang perlu ta'liful qulub. Artinya ini berhak atau dibolehkan menerima zakat untuk supaya dia tidak murtad.
Ya, karena pasti dia akan dimusuhi di sana sini. Oleh itu perlu dikasih. Kecuali mereka-mereka yang memang sudah kaya, dia memang siap untuk dia fight karena dia merasa inilah yang benar, nah itu nggak perlu lagi karena dia mampu. Mungkin mu'allaf di sini dari sisi perlu pendampingan, perlu mengkondisikan jiwanya, jangan dia dibuat orang tersebut sendirian, itu penting. Wa fir riqab, memerdekakan budak, hamba sahaya. Gitu perhatiannya Islam, di mana di zaman itu cukup banyak perbudakan, oleh itu dari zakat digunakan untuk itu. Wal gharimin, yang punya utang. Ya, ada orang, wah ini ada ini, jadi profesinya ngutang aja terus, ngambil dari zakat. Ya, kalau berhutang dengan catatan memang dia tidak teledor, tidak ini, walaupun tetap berhak ya, tapi perlu dikawal. Kalau enggak juga nanti hidupnya utang saja. Tapi dia harus diberdayakan supaya mandiri. Ini tugas dari lembaga ambil zakat. Wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ini saya ingin jelaskan kata-kata fi sabilillah. Ada yang memberikan penafsiran fi sabilillah, semua jalan Allah. Penafsiran yang benar wa fi sabilillah adalah al-jihadu fi sabilillah. Jihad. Jadi jangan bangun masjid dari uang zakat. Kenapa? Fi sabilillah Ustaz ini. Bangun anak yatim, uang zakat. Anak yatim memang dia berhak. Itu dari uang zakat dibangunkan, silakan rumah dia. Itu silakan, tapi jangan seluruh yang baik-baik terus dari uang zakat. Kenapa? Karena dari awal sampai akhir ini fisabilillah semua kan. Ngasih orang fukara fisabilillah tidak. Masakin fisabilillah. Semua fisabilillah. Fisabilillah adalah al-jihad fisabilillah. Untuk berjuang di jalan Allah. Wabnis sabil. Nah, wabnis sabil itu mereka yang di perjalanan kekurangan biaya, nggak bisa pulang, nggak bisa ini. Tapi kondisi kita di zaman ini, dia nggak punya uang, tapi ATM-nya penuh dengan uang juga. Ya, suruh buka ATM-nya itu ngambil uang. Ya, ini di zaman yang memang bekalnya habis. Sekarang bekalnya habis, orang tuanya transfer, kaya raya, itu nggak dikasih zakat. Jadi memang benar orang-orang yang tidak punya dan tidak ada lagi dia memiliki dari sana sini, itu berhak untuk menerima zakat.